Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Darussalam ingkang insyaallah senantiasa dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat serta salam kita berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan Muharram. Leres nggih? Sing leres niku Muharram apa Syura? Dengan yang Jawa napa yang Londo? Yang Jawa niku kudune wulan Sura, bulan Muharram. Ya. Sebab napa? Sebab yang Jawa ya, tahun barunya nggih wulan Sura. Ya. Bareng kali wulan Muharram. Cuman ada yang menggelitik di benak saya, kenapa kok diarani wulan Suro? Ternyata istilah Suro itu berangkat dari bahasa Arab, yaitu Asyura, yang artinya hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ada apa di hari ke-10 di bulan Muharram? Di sana kita disunahkan untuk ibadah puasa. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, seandainya nanti saya masih diberi panjang umur, saya akan berpuasa di hari yang ke-9. Namanya apa ini? Tasu'a. Ternyata Tasu'a itu tipe apa? Benjing ya? Benjing. Berarti benjing monggo diniati puasa Tasu'a. Benjing ya. Nanti mungkin lalu sahur ya. Tasu'a kadang dilanjut dengan Asyura. Ya. Ya, tadi timbul suro dari kata Asyura. Wong Jawa niku kancene pek gampange ya. Dari kata Asyura diganti suro. Nah, sehingga kemudian nama bulannya diganti dengan nama Suro yang asal adalah bulan Muharram. Tadi wong Jawa nggih bulan dhewe jenenge bulan Suro. Ya. Cuman ada lagi yang menjadi pertanyaan kita sebagai umat Islam. Umumnya yang Jawa niku lek wulan haji kata yang ada damel, ini apa nggih? Lek pun Muharram, lek pun bulan Suro, belas boten wonten. Napa iki? Bedane ngopo nggih? Terus-terus lho nggih, pokoknya terus ya, terus ya. Terus bulan Suro niku bulan prihatin. Ya. Wong prihatin kok seneng boten oleh. Tak dilanggar akan menemui kesialan. Melok kabeh padha wedi.
Ya, ada hajat di bulan Suro. Yang pernikahan ini gak bakal langgeng, pas saya ngoten. Berapa langgeng kok nanti memiliki betul. Edan pun tidak langgeng. Nah ini kan. Pasti buat penyakit langgeng, pas saya ngoten. Lalu kenapa kok dinamakan bulan prihatin? Ya, ada yang mengatakan karena di bulan itu terjadinya peristiwa yang sangat memprihatinkan, yaitu terjadinya pembantaian cucunya Nabi di Karbala. Ini wonten wulan Muharram. Tapi ngeten malih tewasnya Fir'aun di bulan Muharram. Itu prihatin nggih. Gitu. Kan harus prihatin kan? Tewasnya Fir'aun di bulan Muharram. Nah, tapi yang kan sing dibekkan selamatnya Bani Israil di bulan Muharram. Sehingga kita puasa di bulan Muharram karena memperingati selamatnya Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Tapi diprihatin ini kenapa? Di balik selamatnya itu ada yang tewas nih, Fir'aun ini yang tewas ya. Nah, kok mboten diiling sing mriku ya. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, kita sebagai umat Islam, ya, Gusti Allah sampun maringi petunjuk jelas. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kalau kita masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Ya, harus secara menyeluruh, kafah, ya, total. Ya, tidak boleh. Apa niku? Ya akidahnya, ya syariatnya. Kalau kita sudah mengakui wa ana minal muslimin dan saat masuk orang yang muslim beragama Islam. Islam kenapa artinya Islam? Tunduk patuh. Ya kudunya pun tunduk patuh kare ajaran Islam. Kalau kita tunduk patuh ke ajaran Islam, konsekuensinya apa? Ya harus kita tinggalkan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang bukan dari Islam. Ada yang meyakini, ya, ini bulan Suro gak oleh mengatakan hajatan pernikahan. Nek dilanggar akan cilaka. Terus dengan yakin. Nah, padahal keyakinan itu bukan dari Islam. Saat ini Anten mboten dalile di Al-Qur'an bahwasanya ada larangan hajatan di bulan Suro. Anten mboten. Ya. Yang kedua, anten mboten berita dari Al-Qur'an pun dari Kanjeng Nabi bahwa kalau kita melanggar akan celaka. Wonten mboten. Terus begitu di informasi ini. Ya. Nah ini. Nah, informasi itu bagi umat Islam boten malih kejaba dugi Al-Qur'an kali Al-Hadis. Jadi kalau kita berbicara Islam, ya berbicara Al-Qur'an kali Al-Hadis. Ya. Kita mengaku umat Islam, tetapi kita masih meyakini kebenaran kitab wong Jawa ingkang namine primbon. Nah, nanti berarti keyakinan kita tentang Islam dereng kafah, cek campur kali keyakinan sing napa sing bertolak belakang kali Islam. Nah, padahal Gusti Allah larang wala tubtilu napa wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dan yang batil. Tak boleh. Ya. Jadi pun sing kita pilih. Sing kakinan sing Islam apa sing senes Islam itu mau. Nah, saniki dilanggar bahkan celaka diyakini, ya. Nah, meyakini itu atas dasar nopo, saking sinten. Niku. Jadi kesana kita berpikirnya. Ya.
Kalau di Al-Quran tidak ada hadis sebutan enten, berarti itu bukan dari Islam. Akan celaka, sing maring celaka sinten? Sinten sing saged damel slamet sing damel celaka sinten? Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten maringi kabar, terus aman kabar ngoten terus kabar dipundi niku. Terus ngoten. Nah, kalau itu masuk dalam sanubari kita, keyakinan kita, dan kita ikut-ikutan dengan keyakinan itu, berarti akidah kita belum dereng leres, belum bersih. Bersih dengan apa? Akidah yang salah. Akidah ini hubungan kalian apa? Dalam? Akidah ini tauhid. Apa hubungan kalian apa? Kali kesirikan. Artinya apa? Kalau akidah kita tidak utuh, tidak murni, berarti kita campuran syirik. Ini kalau kita berbicara akidah ini hubungannya kali syirik. Kalau kita bicara syariah hubungan kali bid'ah, apa ya? Jadi kalau berbicara akidah hubungannya kali syirik. Kalau bicara syariat hubungannya kali bid'ah, apa ya? Misalnya contoh sholat, ya, nggak ada tuntunan kita laksanakan, itu bid'ah. Tapi kalau masalah keyakinan itu mau, ya, tentang selamat tidaknya niku wau, celaka tidaknya niku wau, itu kan masuk ranah keyakinan, akidah. Dan itu hubungannya kali syirik. Kalau ternyata akidah itu bukan dari Islam, ya, dan kita yakini, nah berarti kita terjebak dalam kesyirikan. Nah padahal Gusti Allah dengan tegas mengatakan lain asyrakta. Lamnya ini bukan lam panjang ya, tapi lam pendek yang artinya sungguh. Lain sungguh jika asyrakta kamu berbuat syirik. Layah batonna, lamnya juga lam pendek artinya sungguh. Ditutup ditambahi diperbuat dengan nun taukid batonna, berarti sungguh-sungguh. Ya, terhapus batonna sungguh-sungguh terhapus. Amalakum amal kami. Bapak Ibu, ya, kita sholat, kita puasa, kita rajin bersedekah, kita rajin kumpul di majelis ilmu, tapi dereng saged ninggalaken kesirikan, boten napa gunane. Terhapus amal niku. Panjenengan dewangi apa niku? Boten ada telat jamaah. Tapi saya nggak dari saya gunanya jamaah itu. Yang rutin puasa Senin Kamis, tapi bukan ninggalkan saya gunanya puasa. Kenapa? Baton terhapus, ya. Dicatat terus dihapus malih kali Gusti Allah amalnya, betul pahala. Ya. Sementara sudah tetap melanggar secara kita sudah melanggar. Nah, ini ya. Nanti kita sebagai umat Islam kita harus betul-betul paham, ya. Jangan sampai, ya, amal kita yang kita perjuangkan kemudian hilang sia-sia tanpa bekas, ya, bahkan hilangnya itu seperti kita menaruh debu di atas batu yang licin terus kena hujan, berapa kira-kira hilang. Bahkan kita dianggap keluar dari Islam seperti orang menarik rambut dari adonan tepung. Ditarik kira-kira gapil mboten? Gapil. Dan bekasnya mboten? Mboten enten wong rambut. Artinya apa? Ya kita secara zahir ya tetap orang Islam. Sinten sing aran kafir wong dina salat. Ya puasa Senin, Kamis, sedekah, dimelok ngaji. Sinten sing aran kafir? Betul ya enten. Tapi di catatan Allah sangat termasuk orang kafir. Kenapa? Tidak bisa meninggalkan kesyirikan. Nah itu, ini bahayanya syirik itu. Makanya, ya, jadi kalau ngapunten ya, kalau kita berbicara syirik, ya,
Boten kok sila nyembah watu dak mawon, patung rada disembah boten niku tok sirik niku. Di segala keyakinan ya yang menyalahi Islam ya terkait dengan akidah ya, keyakinan itu masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, kalau masalah syariat ya, segala perbuatan yang bukan dicontohkan oleh Nabi ya, itu masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Nah, bid'ah itu juga sebenarnya syirik ya. Kenapa? Termasuk membuat undang-undang, membuat aturan sendiri. Coba dari sisi dohir secara syariat. Kalau syirik niku dari sisi akidah kan betul ketok. Tapi amalan nggih ketok niku wau. Contoh sing paling ketok ya teng ketok barange ten wujute sing sama sekali dereng ditinggalaken oleh sebagian umat Islam apa? Nek katen duwe gawe gedang dene wae diketok kudu dicepno nang ngarepe omah. Cek napa niku? Dak tengen boten kalih gedang. Kan kalih napa? Kalih kertas, kalih kain, kalih pinggir embong ngoten niku. Nah ya. Si A dan si B ngoten ya. Nah, tenger niku. Nek pengen napa kok harus gedang? Padahal gedang dari wae mateng. Diketok, cek mentawani. Tidak dipangan. Ya. Sama dengan mensia-siakan makanan. Boleh niku. Nah. Kalau kemudian dibuih keyakinan, ya. Apa keyakinan? Akeh sing nyoba kan gedangnya kan enggak semua gedang ya. Gedang apa namanya? Gedang sobo, cak sing nyoba. Apa nyoba ya? Akeh sing moro. Nah, apa ta? Itu keyakinannya. Ya. Padahal itu ada damel ya. Tondone mboten niku. Napa? Pakai napa ngeras sekarang ya salon apa niku nggih kali ilmu undangan itu tondone ada apa ini? Ada hajatan. Nah, niko keyakinan itu lalu berarti kita masuk dalam kategori kesyirikan ketika punya keyakinan saya sing nyoba. Iki cuma gesyarat kok. Ya aslinya awak dhewe ya Gusti Allah. Gusti Allah gawe syarat gedang sinten sing ngajari niku. Apa mungkin Allah ngajari ngoten niku? Apalagi gedangnya dari wae mateng diketok. Dari wae tuwa bukan mateng, dari wae itu tuwa dari panas diketok. Dari nggak dipangan. Ya. Di takdir namanya ya, takdir. Takdir itu Ivan saya tin kancane saya ngoten ya. Jadi buka timah ya. Jadi sebagai apa ya, pailing pelajaran untuk kita semua. Mari kita tanggalkan hal-hal yang bisa menghapus pahala amal yang kita lakukan yang tidak seberapa tetapi itu dampaknya sangat besar. Karena apa? Karena Allah sangat sensitif terhadap kesyirikan. Ya. Bahkan ayatnya dengan tegas itu pakai lam taukid double itu ya. Kita lanjutkan materi kita tafsir ya. Pak Niki ayat 94. Ya. Enten yang baca Quran? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau seneng ngaji kalau yang kita niku wis napa nggih. Kadang Quran wis apal kabeh, ngerti kabeh ngoten nggih. Sekarang tak waca dulu benarin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Alhamdulillah, ini suaranya serak-serak basah. Tapi ada serak kali basah ya. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi kalau kita misalkan kok ada qul, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. In kanat, jika ada, jika adalah, lakum untuk kalian ad-darul akhirah, negeri akhirat itu indallah di sisi Allah khalisatan khusus min dunin nasi dari selain manusia fataman nawul mauta, maka harapkanlah kematian. In kuntum, jika kalian semua shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ayat ini ada kaitannya dengan sikap orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Memang betapa sulitnya Nabi berdakwah kepada orang-orang Yahudi, karena mereka sudah pasang emosi, pasang kebencian, hanya gara-gara Nabi yang selalu mereka harapkan pada Allah itu datang untuk bisa membantu mereka di dalam melawan orang-orang Arab waktu itu. Ternyata kalau Allah kasih Nabi dari orang Arab, mangkali pol kondisi Allah. Di Yahudi itu mangkal kondisi Allah. Sehingga ketika Nabi berdakwah di tengah-tengah mereka, betul diterangkan. Bahkan dengan ayat-ayat yang indah ditunjukkan bait-bait, dan ingatlah ketika banyak ayat seperti itu yang kita baca ayat sebelumnya untuk mengingatkan mereka di masa-masa yang lampau nenek moyang mereka. Itu pun ternyata tidak digubris, tidak direken. Ketutup apa? Ketutup mangkap. Maka ini pelajaran buat kita. Jadi wong cuk gampang mangkelan. Mangkelan. Napa mangkelan? Emosi gondokan. Gondokan akhirnya mutungan. Nah, ngoten ya. Akhirnya mutungan. Yang gondokan, mangkelan, mutungan menurut kula padha karo arek. Napa? Padha karo arek cilik ya. Arek cilik kan biasa ya, nangis, mutung, gondok, ngoten niku. Bukan arek cilik pun wajar arek cilik ya. Kalau nggak arek cilik jangan biyen. Biyen. Pun mboten pantes mutung. Nah, ini utang niki orang-orang Yahudi ini mangkel ya Gusti Allah. Padahal mereka itu mboten asing kali ngasih Nabi Muhammad itu. Napa mboten asing? Gusti Allah sanjang orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Ya, di mana mereka kenal? Di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Mereka paham betul ciri-ciri Nabi yang akan datang seperti ini, namanya ini pun jelas betul. Mereka kenal betul. Tapi setelah datang, hanya karena mereka memang dalam kondisi bersaing kali orang Arab di Madinah itu, sehingga mereka kecewa dengan Allah. Nah, kecewa itu menyebabkan tertutup hatinya, marahlah hatinya, mangkellah mereka itu. Sehingga muncul bagian kedengkian kepada Nabi Muhammad. Secara khusus dengan Nabi mangkel kok, keting banget dengan Nabi. Berapa kali mereka itu kepingin membunuh Nabi, tapi gagal. Mbak terakhir ini sampai Nabi diracun, disuguhi ngombe, ternyata di sini racun. Diminum oleh Nabi ini. Makanya Nabi kan sakit di sini.
itu diracun oleh mereka. Dan seperti itu. Ya. Dan ini ketika diajak untuk Islam, ya, untuk supaya tak kepada Allah dan Rasul lewat ajaran Al-Quran yang dibawa Nabi, mereka tidak mau, bahkan mereka dengan kesombongannya mengatakan apa? Ya, surga bukan untuk kalian, untuk kami. Ya. Bahkan mereka menantang untuk mubahalah sekarang ini. Apa mubahalah ini? Sumpah apa? Sumpah pocong, ya. Mereka menantang mubahalah. Ya. Nah, ketika mereka menentang mubahalah itu, maka kemudian turunlah ayat ini. Yang intinya apa? Meladeni mubahalah. Di ayat ini adalah meladeni mubahalah. Baiklah, kalau kamu ingin mubahalah silakan. Ya, meladeni mubahalah. Kalau diladeni pripun? Ya, dikira ya. Kalau diladeni mubahalah, akhirnya ayat selanjutnya Allah katakan wala yatamannahu abada. Walan dan sekali-kali tidak yatamannahu, mereka mengharapkan abadan selamanya. Kenapa? Mengharapkan apa nih? Kematian maksudnya. Mereka tidak mungkin mengharapkan kematian abadan selamanya. Kenapa kalau Allah katakan selamanya? Karena sebenarnya mereka tahu sing bener Nabi Muhammad. Mereka bala hanya apa nih? Apa nih? Nantang-nantang akhirnya bukan wani apa sih ini? Apa? Gertak sambel, betul ya? Hanya gertak sambelnya mau gertak saja. Aslinya bukan wani mana akhirnya bukan wani. Ajak kata-katakan itu kalah tak, ya. Itu yang itu. Diladeni, nah ngadeni atas perintah Allah, ya. Atas perintah Allah dengan petunjuk dari Allah ayat 64 itu ya. Dan Allah mengatakan kepada Muhammad, ya, bahwa mereka jangan berani untuk mubahalah, ya, jangan berani. Nah, kenapa mereka tidak berani? Karena mereka tahu mereka sudah banyak berbuat dosa, ya, bima qaddamat aydihim, atas perbuatan mereka di masa-masa yang lalu. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, mereka banyak membunuh para nabi. Wakulun nabi mereka banyak membunuh para nabi, tangan-tangan mereka itu. Ya. Nabi sinten sing boten dibunuh. Yang di Al-Quran mawon, ya, dan yang di luar Al-Quran. Yang di Al-Quran mawon sinten? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Ya. Cuma Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi Isa ini gerilya, dakwanya gerilya. Bagaimana terang-terangan ini? Bisa ini gerilya, berdakwah itu. Ya. Didukung oleh kaum Hawariyin. Ternyata dari Hawariyin ini ada satu yang berkhianat, ya, berkhianat. Mungkin gak kuat soro, ya. Oleh ini terus tak boleh gak mangan anak bojoku, mungkin ngoten sitan terus tak kerja. Wis ya. Akhirnya melok mereka, ya. Satu yang berkhianat. Sama dengan di Indonesia ada yang berjuang, tadinya itu kata-katanya sangat lantang menyuarakan, buri-buri akhirnya itu tunduk, gak diterusno, ya, gak subut kali oleh ngomong tak durunge, ya. Tapi masih ada dua yang tetap konsisten, tapi harus penjara sebentar, ya. Masuk penjara, ya, sebentar, itu dihalakkan maling, ya. Nah itu. Contohnya seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi Nabi Isa itu sing-singitan oleh dakwah. Kendara anak siji muridnya yang kurang ajar. Akhirnya untuk barang Yudas namanya, ya, barang wis melok mereka ditakoi, ya, kok di tempat persembunyian, tempat di mana dia tempat bersembunyi. Didoakan, ya. Karena didoakan, akhirnya Gusti Allah bagi besar dengan Nabi Isa. Nah, akhirnya diselamatkan.
Bagaimana cara menyelamatkan? Allah angkat Nabi Isa dan yang masuk ke dalam rumah itu adalah muridnya Nabi Isa. Kemudian di qadarullah, kuasa Allah. Ya, wujudnya itu diubah persis Nabi Isa. Kok sakit? Ya. Lek sing berbuat Allah mboten bareng mboten saged. Api lak panas ya. Apa kok Nabi Ibrahim kok tenang wae mboten kobong, bahkan klambine mboten kobong. Kok saged? Kok saged? Karena api diperintah oleh Allah, ya. Ya narukuni bartan wa salaman ala Ibrahim, api, ya. Kuni bartan, jadilah kamu dingin. Wasalaman dan selamatkan Ibrahim. Nah, api ada tunduk pada Allah. Api yang panas itu tunduk jadi dingin pada Allah. Api. Jadi Nabi Ibrahim bukan sakti, selamat karena selamat oleh Allah lewat apa? Perintah Allah langsung pada api supaya jadi dingin. Bila banyak kepingin pas kobongan, ya. Bacalah ya naru kuni barka wasalaman ala Ibrahim. Allah Ibrahim selamat dengan ngaten. Bapak sing ngendika bukan Gusti Allah tapi jenengan sing ngendika. Kalau ini asli Allah langsung pada api, itu bedanya. Lah, kemudian ya, setelah diserupakan proses Nabi Isa niku wau, bareng keluar dari rumah persembunyian, ya, langsung orang-orang tanpa bertanya dia ditangkap. Karena sebelumnya sudah ditunjukkan ciri-cirinya bisa seperti ini, persis Nabi Isa dia. Ya, dia ditangkap pola-pola. Loh, kok aku sih ditangkap? Terus kami gak ngereken. Karena apa? Persis Nabi Isa. Akhirnya disalib ngeten ya. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa tapi Yudas niku. Jadi kesimpulannya di dalam ayat ini Bapak sekalian yang dimakan oleh Allah, ya. Yang pertama mangkel, emosi, mutung, ya. Niki tidak ada untungnya, ya, tidak untungnya, ya. Cenderung merugikan orang yang emosi, cenderung merugikan orang yang mutung. Apa kelebihan emosi? Apa kelebihan mutung? Ketune wonten buri. Yang pertama itu, kedua bagian, ya, dengki. Ya, dari mutung kemudian dengki lantaran apa? Lantaran keinginan nggak tercapai, tapi dicapai oleh orang lain, sehingga muncul kedengkian. Hati-hati kita, ya. Kalau kita bersaing, misalkan, ya, ternyata kita kalah, ya, karena yang kita sangat berharap ternyata kita nggak dapatkan, kita yang dapatkan sehingga muncul kedengkian kita. Karena sukses kita tidak sukses, misalkan muncul dengki. Dan kalau sudah dengki itu ada dalam diri kita sulit untuk bisa melihat kebaikan orang yang kita dengki. Api apa ya apa? Kata elek. Ya. Meskipun ada ya, api apa ya apa ya? Amal gak tahu bojo, omongnya ya sopan, kayak ceramah ya enak dirungokno. Ya. Omongannya ya enak dipercaya. Ya senang sedekah, kalau lepas lah, ya senang tolong uang. Tapi karena kita sudah terlalu benci orang itu, ya tidak bisa melihat kebaikan orang itu. Pasti apa? Tuduhnya masih jelek. Allah lakukan itu paling jadi lembuang, ya, paling oleh nyolong, paling oleh orang. Terus pokoknya lewat tak pakai kesimpulan itu. Gara-gara apa? Dengki. Hati-hati kita dengan penyakit dengki. Tidak bisa melihat kebaikan orang lain yang kita dengki. Ya, dicontohkan dalam ini yaitu kaum Yahudi ini tidak bisa melihat kebaikan Nabi Muhammad, padahal Muhammad sangat baik, ya. Dengan mereka sangat baik Muhammad itu, ya. Bahkan Muhammad itu dikatakan, ya,
Dalam Al-Quran orang yang sangat lemah lembut, ya. Bahkan kalau andai kata Nabi Muhammad itu orang yang kasar, ya, keras, maka orang di sekitar pasti akan lari. Bahkan orang yang tadinya sangat benci dengan Nabi Muhammad lantaran kebodohan, kena fitnah, ya, hanya karena fitnah saja, bukan karena benci secara pribadi. Ya. Ketika ketemu Nabi, omong-omongan katut dengan Nabi. Kenapa katut? Karena melihat sosok Nabi yang sangat santun, sangat baik. Loh, wong Nabi ini loh, kok jari kok ngono? Nah, ngoten lho istilahnya. Wong Nabi koyo ngene kok jari ngono. Ngoten. Nah, Nabi baiknya seperti itu bagi orang Yahudi tetap dianggap jelek. Kenapa? Sudah tertutup dengan kedengkian itu. Dari mereka luar biasa. Bahkan kedengkiannya ini tidak hanya dimiliki sendiri, bahkan dipiara, bahkan diketok-tularkan turun-temurun sampai saat ini. Ini apa nggih? Anting-ali ya, saudara kita di Palestina itu. Sampai hari ini mereka belum bisa bernapas lega. Karena sepertinya tidak boleh hidup mereka oleh orang-orang Yahudi. Dan kita hanya jadi penonton saja. Kemudian ada saudara kita yang berusaha membantu, kita ikut memusuhi. Nah, itu nggak usah dibantu, nggak usah didukung, itu orang Islam itu Syiah, macam-macam ya. Terlepas dari Syiah atau tidak, walaupun dia orang kafir, kalau dia membantu itu bagus. Ya, malah kita ini yang lebih bagus. Dan aku Islam mereka tidak bisa membantu. Harusnya kan apa ya? Harusnya sedih kita itu. Ya. Kita aku umat Islam bahkan terbesar di dunia, tidak bisa membantu. Ya, saudara kita yang sedang dilanda pembunuhan massal dengan sangat jahat seperti itu. Nah, mungkin ya. Jadi intinya dari dua ayat tadi, Bapak sekalian, mari kita jauhi sifat dengki. Mari kita jauhi sifat mutungan, gondokan. Dan mukadimah tadi, mari kita hati-hati terhadap kesyirikan. Akan ya. Kalau ini kemauan, yang telah sampai akan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat ya, khususnya buat saya pribadi dan juga panjenengan sedaya ya. Sekali lagi kita harus hati-hati dengan kesyirikan. Kenapa? Menghapus sedaya amal kebaikan sedaya. Kalau kita masih ngendoli kesyirikan. Emang posone di mana salat di mana sampai hilang gara-gara ngendoli kesyirikan. Makanya wong Jawa itu sering mengatakan, loh karena kita apa ini? Tapi kini kudu ini. Terus kalau kita apa kok diyakini. Nah, ya. Akhirnya bahasa guyonan kita pun sebagai ada kitab Fathul Jari, ya, jari itu. Itu kita tidak boleh seperti itu. Hati-hati ya. Lagi kesyirikan itu luar biasa dan sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah mboten sudi nyepurut yang sing nglakoni syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bagi mati nadal Allah apa itu masih ada ya kemungkinan mengampuni dosa yang lain. Ya. Ini menyasa seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tapi syirik tidak ada jalan. Ya. Jare arah-arah kok no way. Tidak ada jalan untuk di sepuro kan Allah. Ya. Kecuali kalau kita ya, betul-betul bertaubat ya, betul-betul ditinggalkan kesyirikan itu. Keyakinan itu dihilangi betul keyakinan itu. Ya. Jadi keyakinan di luar Islam ya, monggo belajar kita hilang sebetulnya. Ya. Sehingga
kita menjadi bersih hati kita, jiwa kita, akidah kita dari kesyirikan. Ingat ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu sudah tidak ada lagi gunanya, tidak ada manfaatnya, harta banyak, anak yang macam-macam yang kita senangi, ya sudah tidak membantu apa-apa pada kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika kita datang pada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Hati yang salim bagaimana? Secara akidah kita bersih dari kesyirikan, secara syariat kita bersih dari bid'ah. Dua hal itu mari kita perhatikan ya. Jadi tadi dari sisi akidah kita harus bersihkan dari kesyirikan. Dari sisi syariat kita harus bersihkan dari bid'ah. Dan ya, jika mboten ngapunten mungkin nampak lakukan kemastoya ya. Ngapunten enten kasarna kula lan enten sing tadi manah saya. Bila tadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.